الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillah sudah azan. Oh iya nurse, kemarin seharian saya tidak melaksanakan sholat 5 waktu nurse. Ada apa Ibu? Kenapa Ibu tidak sholat? Apakah ada yang Ibu khawatirkan atau Ibu bingungkan? Iya sus, kemarin tuh ibu saya kan pengen sholat. Tapi tuh saya sama ibu saya tuh bingung. Soalnya kan ibu saya itu habis operasi kolostomi ya sus. Nah di perutnya itu kan ada stomanya. Nah kantong stomanya itu kan ada kotorannya kan sus, itu najis. Nah jadi ibu saya tuh bingung mau sholat tapi takutnya itu nanti nggak sah. Seperti itu Ibu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai seorang Muslim dan kita beragama Islam, kita wajib untuk mengerjakan sholat, terlebih sholat 5 waktu ya Ibu. Karena jika kita meninggalkan salah satu sholat yang 5 waktu ini, salah satunya saja kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan ganjarannya, yaitu berupa dosa Ibu. Jadi sebaiknya Ibu tetap melaksanakan sholat 5 waktu ya Ibu. Iya nurse, saya tahu kalau sholat 5 waktu itu kan hukumnya wajib ya nurse. Sedangkan seperti yang tadi anak saya ceritakan, kalau di tubuh saya ini kan ada kantong stomanya, ada najisnya. Sedangkan kalau sholat itu kan harus bersih dari hadas kecil, hadas besar, dan juga najis. Gimana ya nurse dengan kondisi saya seperti ini? Baik Ibu, saya mengerti terkait kekhawatiran dan juga kebingungan yang Ibu alami. Memang benar apa yang dikatakan Ibu tadi, bahwa kita ketika sholat harus dalam keadaan suci dan bersih dari hadas dan juga najis. Untuk itu, ketika Ibu ingin melakukan atau melaksanakan sholat, Ibu dapat membersihkan terlebih dahulu area sekitar kolostomi atau stoma pada perut Ibu. Oh, seperti itu nurse. Lalu bagaimana ya nurse cara membersihkannya? Assalamualaikum Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Santi? Iya nurse, betul. Kita buka kantong stoma yang sudah Ibu pakai sebelumnya dengan cara menekan-nekan sedikit karena perekatnya ini sangat menempel kuat pada kulit ya Ibu. Jadi kita harus menyopotnya pelan-pelan agar tidak terjadi iritasi. Nah, setelah nanti Ibu lepas, Ibu kaji juga kondisi kolostominya seperti apa. Apakah dia terjadi kemerahan atau terjadi bengkak, seperti itu ya Ibu. Selanjutnya kita bersihkan area kolostominya menggunakan air hangat ya Ibu. Nah, untuk nanti alat-alat yang Ibu gunakan di rumah yaitu ada waslap untuk membersihkan serta membilas, lalu ada waskom yang berisi air hangat, serta kantung kolostomi yang baru ya. Jika ada juga boleh dipakaikan bedak agar nanti area sekitar kolostominya tidak terjadi kemerahan. Kita bersihkan terlebih dahulu ya Ibu. Kita bersihkan. Lalu selanjutnya setelah dibersihkan, kita pakaikan sabun terlebih dahulu. Kita sabuni. Nah, Ibu sebelum saya membilasnya, apakah Ibu ingin mandi terlebih dahulu? Tidak ya Ibu. Nah, selanjutnya kita bisa mengganti waslap karena ini tadi sudah terkena sabun, kita ganti dengan yang baru. Kita celupkan lagi di waskomnya, kita bilas. Nah, setelah selesai dibilas, saya akan mengukur ukuran kolostominya ya Ibu, yaitu tujuannya nanti untuk mempermudah penentuan ukuran kantung stoma yang akan digunakan.
Nah, ini bentuk pengukurannya seperti ini ya Ibu. Nah, pengukurannya ini kita lihat dulu dari yang paling besar. Nah, untuk ini kita lebihkan sebesar 1-2 cm agar tidak terlalu kencang nanti kantung stomanya. Ini masih terlalu longgar. Nah, ini sudah pas ya. Berarti ukurannya nanti di ujung sini ya Ibu. Nah, kita ambil kantung stoma yang baru, lalu bolongan ininya yang akan ditempelkan ke bagian kolostominya. Kita ukur sesuai dengan tadi yang sudah diukur, yaitu yang ini. Kita ukur menggunakan pulpen. Nah, setelah itu kita buat hampir lubang ya, sesuai dengan yang sudah diukur. Nah, setelah itu kita taburkan bedak di area pinggiran kolostomi untuk menghindari terjadinya iritasi. Lalu diratakan. Nah, lalu setelah itu kita pakaikan perekat. Nah, untuk perekat ini ukurannya nanti hampir sama ya Ibu, sama dengan ukuran kantung stomanya. Kita harus tempelkan ya Ibu secara kuat agar perekat ini dapat menempel di bagian kulit dengan baik. Nah, setelah perekatnya menempel, lalu kita pasangkan kembali kantung stoma yang baru. Nah, untuk ini tangan satunya kita pegang di bagian perekat tadi, lalu yang satunya di kantung stoma. Kita tekan sampai kantung stoma dan juga perekatnya saling melekat. Nah, setelah itu kita pastikan apakah sudah merekat atau belum dengan cara menariknya seperti ini. Jika sudah tidak lepas, berarti kantung stomanya ini kuat. Nah, setelah itu saya akan membereskan peralatan terlebih dahulu ya Ibu. Nah, Ibu sampai sini apakah sudah mengerti cara membersihkan area kolostominya? Baik, nurse. Nanti kalau saya tidak mengerti, saya akan meminta bantuan anak saya untuk membersihkan kantong stoma saya, nurse. Baik, Sus. Terima kasih. Nanti saya akan bantu ibu saya, dan juga saya nanti akan bantu ibu saya untuk perawatan kolostominya supaya nanti ibu saya bisa sholat kembali. Baik Ibu, maaf sebelumnya, untuk ke kamar mandi apakah Ibu bisa berdiri dan juga berjalan? Iya, nurse. Saya mampu. Terima kasih ya, nurse. Baik Ibu, terima kasih kembali. Saya pamit terlebih dahulu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jika ibu nantinya tidak dapat untuk berdiri, tidak mampu untuk berdiri dan kamar kecil ataupun kamar mandi atau toilet untuk mengambil wudhu, untuk bersuci sebelum melaksanakan sholat, ibu dapat meminta tolong kepada keluarga yang menemani ibu, pada anggota keluarga yang menemani ibu untuk mengambilkan segayung air, di mana segayung air itu ibu gunakan untuk berwudu ataupun bersuci. Setelah itu, jika memang tidak ada anggota keluarga yang sedang menemani dan sudah masuk waktu sholat, ibu dapat memanggil perawat untuk meminta tolong kepada perawat mengambilkan segayung air untuk ibu berwudu. Lalu jika memang tidak dapat juga, ibu dapat melakukan tayamum ibu untuk bersuci sebelum melaksanakan sholat. Bertayamum ini sendiri telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 43, yang dimana artinya yaitu jika kamu sedang dalam keadaan sakit, atau kamu dalam keadaan musafir, ataupun kamu baru saja keluar dari tempat buang air, dan atau kamu menyentuh
atau kamu menyentuh lawan jenis kamu dan kamu tidak mendapatkan air untuk bersuci atau berwudu, maka bertayamumlah kamu dengan menggunakan tanah yang suci lagi bersih. Basuhlah atau sapulah mukamu dan kedua tanganmu, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, bagaimana cara bertayamum yang baik dan benar? Bertayamum yang baik dan benar ini telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, dan ini terdapat di dalam hadis, yaitu gerakannya yang pertama, Ibu, telapak tangan kita, kedua telapak tangan kita tepukan ke daerah atau ke lokasi yang kita anggap bersih atau yang terdapat debu sucinya. Kita tepukan misalkan ke dinding ataupun ke tempat yang lain yang kita anggap bersih. Kita tepukan, lalu kita tepuk seperti ini, lalu kita hembuskan, lalu kita usap, kita sapu ke muka kita yang pertama sambil kita membaca niat bertayamum, yaitu nawaitu tayamum lihatis sholat fardolillahi ta'ala. Lalu kita usap sambil kita usap muka kita sekali, lalu setelah itu kita ambil kembali, kita tepuk kembali ke dinding atau ke tempat area yang bersih. Di sebelah lainnya kita tepuk lagi, kita tepuk seperti ini lagi, kita hembuskan, lalu kita usap ke tangan, kedua tangan kita, yang pertama ke tangan kanan sampai ke pergelangan, lalu sampai ke siku, lalu yang kedua tangan kiri pergelangan sampai siku, lalu balik lagi ke telapak tangan. Seperti itu. Setelah itu kita tertib dan kita dapat melaksanakan sholat setelah itu, Ibu, karena kita sudah bersuci dengan tayamum. Ibu, jika Ibu selesai berwudu ataupun bertayamum untuk bersuci ketika akan melaksanakan sholat, selanjutnya Ibu melaksanakan sholat. Jika Ibu tidak mampu untuk melaksanakan sholat dalam posisi berdiri ataupun tidak kuat dalam posisi berdiri, Ibu dapat dan diperbolehkan melaksanakan sholat dalam posisi duduk. Melaksanakan sholat dalam posisi duduk ini sama dengan melaksanakan sholat dalam posisi berdiri, Ibu. Yang berbeda hanya pada ketika gerakan ruku dan gerakan sujudnya saja. Yaitu yang pertama, melaksanakan sholat dalam posisi duduk, kita terlebih dahulu berniat karena niatan kita ingin niat sholat, yaitu ketika masuk waktu sholat zuhur maka kita niat untuk sholat zuhur, dan ketika waktu sholat yang lain kita niat untuk melaksanakan waktu sholat tersebut. Kita niat fardu ta'ala karena Allah Ta'ala, lalu kita takbir Allahu Akbar, lalu kita membaca takbiratul ihram, lalu setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat pendek, membaca surat-surat pendek dalam juz 30 yang Ibu hafal mungkin, lalu atau ayat-ayat Al-Quran yang Ibu hafal. Lalu setelah itu kita ruku, Allahu Akbar. Saat posisi ruku, Ibu posisinya itu rada membungkuk seperti ini, jangan terlalu membungkuk ataupun terlalu tegak. Jadi membungkuk ini, setelah itu membaca doa ruku, setelah itu bangun dari ruku, membaca iktidal atau doa bangun dari ruku. Setelah itu kita melakukan gerakan sujud. Gerakan sujudnya ini sama seperti gerakan ruku, kita membungkuk namun agak lebih rendah dari posisi ruku tadi, Ibu. Jika posisi rukunya tadi seperti ini, maka agak rendah lagi dari posisi rukunya. Lalu setelah itu bangun, lalu membaca doa sujud, bangun dari sujud, duduk di antara dua sujud, kita membaca doa di antara doa duduk di antara dua sujud, lalu setelah itu kita sujud kembali, setelah itu bangun dari sujud dan lanjut ke rakaat selanjutnya dan sampai ke tahiyat akhir. Seperti itu, Ibu, proses atau tata cara melaksanakan sholat dalam posisi duduk. Ini juga juga berada di dalam Quran, Allah berfirman di mana dalam Quran surat At-Taghabun
surat ke-64 ayat 16, Allah berfirman, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kesanggupanmu, dan dengar serta taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Ibu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempersulit hambanya untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Jadi kita tidak dipersulit dan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala perintahnya, Ibu, dalam keadaan apapun. Seperti itu, Ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu A. Iya. Baik Bu, saya akan cek di TV Ibu ya Bu ya hari ini. Dan juga saya akan memeriksa kolostoma, kantong stoma dan stoma ibunya. Bagaimana Bu, apa Ibu sudah bisa membersihkan kantong stomanya? Sudah, Nurse, saya bisa membersihkan kantong stoma saya sebelum melaksanakan sholat. Oh iya, Nurse, gimana ya Nurse hukumnya? Karena saya sholat dengan kantong stoma yang sudah dibersihkan, apakah sholat saya tetap sah, Nurse? Iya baik Bu, memang seperti itu Bu. Jika Ibu mampu membersihkannya dan keadaannya memungkinkan Ibu membersihkan kantong stoma Ibu sebelum sholat, saat ingin berwudu, Ibu bisa melakukannya Bu, lalu Ibu wudu dan sholat seperti biasa. Tapi misalkan keadaan tidak mendukung ya Bu ya, kayak misalnya lagi pergi atau di tempat umum, Ibu bisa langsung wudu dan sholat seperti biasa, insya Allah sah Bu. Karena itu termasuk hadas doimnya Bu, itu termasuk hadas dan tak bisa disucikan. Jadi insya Allah agama Islam tidak mempersulit hambanya untuk beribadah. Baik, Nurse, jika seperti itu saya sudah mengerti dan sekarang saya sudah tidak ragu lagi bahwa sholat saya ini ternyata sah ya, Nurse, dengan kantong stoma. Alhamdulillah kalau gitu ya Bu ya. Saya juga sudah selesai cek TV-nya, TV Ibu baik-baik aja, dan kalau stoma Ibu tampak baik, juga kantong stomanya juga tampak masih bersih juga ya Bu ya. Kalau begitu saya akan pamit Bu, sehat-sehat selalu. Kalau ada hal yang Ibu tanyakan Ibu masih belum ragu gitu, bisa tanya ke saya ya Bu ya. Ya, kalau begitu saya permisi ya. Assalamualaikum.